Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku sekalian, semoga hari ini Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya untuk kita semua, dan terutama kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala jenis penyakit dan mara bahaya. Nah, adik-adikku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang media penyimpanan data pada komputer. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang perangkat-perangkat dalam komputer. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang media penyimpanannya, ya. Media penyimpanannya. Nah, nanti apa saja media penyimpanannya itu nanti kita akan pelajari lebih dalam supaya adik-adik lebih paham tentang komputer itu apa sih gitu. Nah, hari ini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah pengertian media penyimpanan komputer. Yang kedua, klarifikasi media penyimpanan komputer. Nah, yang pertama, media penyimpanan komputer itu apa sih? Media penyimpanan komputer adalah media yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital, ya, yang terdiri pada perangkat komputer. Nah, jadi media penyimpanan data ini sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital. Kenapa digital? Karena datanya berbentuk digital, tidak bisa kita lihat, ya. Nah, media penyimpanan komputer ini terbagi menjadi 4 kategori, ya. Bisa kalian simak juga nanti di buku LKS kalian. Yang pertama ada penyimpanan data magnetik. Nah, penyimpanan data magnetik. Yang kedua ada media penyimpanan optical, ya. Yang ketiga ada penyimpanan data flash. Nah, yang keempat ada penyimpanan awan atau cloud storage, ya. Nah, jadi ada 4 penyimpanan. Adik-adik bisa buka bukunya halaman 17 sampai halaman 8. Nah, penyimpanan magnetik itu apa sih? Yaitu penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder, ya, yang paling banyak digunakan pada sistem komputer modern. Nah, apa aja nanti contohnya? Nah, contohnya yang pertama, penyimpanan data magnetik ini adalah floppy disk atau disket. Nah, adik-adik pasti tahu ya, floppy disk atau disket ini sejenis disket. Kalau disket itu ada piringan kecil di dalamnya. Nah, ini biasanya dia ada kotak di luarnya. Dan ini sistem penyimpanannya dia sama aja seperti yang lainnya nanti, ya. Jadi bisa untuk menyimpan data. Ini floppy disk atau disebut juga dengan disket. Jadi seperti piringan piringan disk tapi yang kecil. Nah, yang kedua itu ada hard disk. Yang hard disk ini biasa dipakai di komputer, ya. Dia sebagai penyimpanan data. Nah, biasanya ini untuk komputer, PC, laptop. Nah, itu dia menggunakan sistem penyimpanan yang itu hard disk. Maka hard disk itu nanti ada beberapa tipe, ada yang besar ininya penyimpanannya, ada yang kecil, ada yang 320, ada yang 500 dan seterusnya, ya. Nah, ini jenisnya, jadi ini adalah alat-alat atau media penyimpanan magnetik. Yang ketiga itu ada super disk. Super disk ini juga disebut dengan hard disk eksternal. Sama-sama untuk penyimpanan dengan data yang besar, kapasitas yang besar. Nah, tapi bedanya kalau hard disk itu dia ditanam di dalam komputer atau laptop. Jadi nggak bisa dibuka. Kalau dibuka nanti mati, komputernya nggak jalan. Nah, kalau super disk ini atau disebut dengan hard disk eksternal, dia digunakan di luar, ya. Dia cuma dicolokin, nanti kalau udah nggak butuh, kalau kita udah menyimpan datanya bisa dicabut lagi. Nah, ini super disk, ya. Selanjutnya, nah,
Selanjutnya ada media penyimpanan optical ya. Media penyimpanan optical. Apa itu? Optical memory atau optical disk itu merupakan media penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan dengan bahan yang sangat reflektif seperti aluminium. Nah, contohnya apa aja? Coba kita lihat. Nah, nanti ada beberapa contohnya. Yang pertama, itu ada contohnya ada CD. Nah, ini CD. Nah, CD kalian sudah tahu ya, pasti CD itu ini media penyimpanan. Biasanya kita gunakan untuk penyimpanan data seperti video ya. Nah, jadi media penyimpanan optical ini paling banyak itu di dalam CD. Nah, kalau yang disket tadi sama seperti CD, ini kecil ya. Disket itu sama seperti CD tapi dia lebih kecil. Nah, kalau CD ini ada beberapa jenisnya nanti ya. Yang pertama ada CD-R, kemudian ada CD biasa, ada banyak jenisnya nanti adik-adik bisa pahami, itu banyak banget yang bermacam-macam jenis CD. Nah, yang kita paling kenal itu ya memang CD itu buat VCD itu yang biasa dibuat untuk penyimpanan data seperti video, kemudian film, kemudian musik dan lain sebagainya. Yang kedua ada DVD ya. Ada DVD. Ya. Yang kedua DVD ini juga sama fungsinya, dia untuk menyimpan, cuman biasanya perbedaannya antara CD dengan DVD ini di bagian kapasitas yang berbeda ya, dan fungsinya juga berbeda karena sistem mereka itu berbeda. Selanjutnya media penyimpanan data flash. Nah, ini paling adik-adik udah tahu semuanya nih. Nah, memori flash sudah mulai menggantikan media penyimpanan magnetik karena flash memiliki harga yang lebih murah. Kalau tadi magnetik tadi lebih mahal kan, kalau kita beli hard disk itu, hard disk eksternal itu harganya sampai berapa ratus ribu itu. Nah, sedangkan flash ini lebih murah. Nah, kalau pengen tahu apa itu flash, flash itu lebih banyak kita kenal itu seperti ya disebut dengan flash disk ya. Flash disk. Apa itu flash disknya? Ya, adik-adik pastinya pada tahu nih, di rumah pasti juga ada. Nah, seperti yang digambar itu. Nah, SanDisk itu salah satu produk flash disk ya, yang digunakan untuk menyimpan data yang bersifat eksternal ya. Kenapa eksternal? Karena biasa dicolok, bisa dicabut ya. Jadi bisa, kalau sudah diisi, sudah di copy, maka bisa dicabut kembali. Itu flash disk atau SanDisk ya. SanDisk itu merek ya. Merek ini satu media penyimpanan flash ya. Nanti ada banyak kapasitasnya, banyak juga jenisnya. Jadi nanti ada macam-macam, bahkan mereknya pun nanti macam-macam. Nah, semakin berbeda dengan yang yang murahan kayak gitu, semakin besar kapasitas dan juga kualitasnya. Nah, flash ini yang paling ringan, yang paling gampang, paling bisa kita bawa kemana-mana ya. Yang kedua itu ada kartu memori. Nah, pasti adik-adik juga pada tahu nih kartu memori itu yang mana. Nah, kartu memori itu yang sering kita pakai, yang di HP bisa, di laptop juga bisa. Di laptop juga disediakan untuk penyimpanan kartu memori ya. Nah, kartu memori ini sekarang sudah banyak banget kita gunakan sebagai memori eksternal pada HP ya, pada penyimpanan HP dan juga pada penyimpanan seperti penyimpanan laptop. Nah, jadi sejenis penyimpanan sekarang itu di media penyimpanan flash ini lebih banyak digunakan di kalangan orang-orang sekarang, bahkan kalangan pelajar, mahasiswa, dan kita pun sebagai guru juga sama. Flash disk, memori itu paling banyak kita gunakan. Kenapa? Karena lebih praktis dan lebih gampang dipakai. Yang ketiga ada SSD. Nah, SSD ini adalah jenis penyimpanan flash, penyimpanan cepat ya.
Kalau yang awal-awal tadi seperti magnetik, optical itu nggak disebut flash. Kenapa? Karena dia agak lambat dalam penyimpanannya. Nah, yang SSD ini dia seperti hard disk fungsinya ya. Bisa dipakainya di dalam, ditanam. Cuma bedanya SSD ini kenapa tergolong dalam media penyimpanan flash? Karena dia memiliki kecepatan yang lebih, hampir 10 kali lipat daripada penyimpanan hard disk ya. Kalau kalian nanti punya komputer, punya laptop, nah pengen cepet loadingnya biar nggak lemot, itu diganti dengan SSD. Nah, SSD ini dia memiliki kecepatan yang sangat super daripada hard disk. Nah, selain memiliki kecepatan yang super, hard disk SSD ini juga memiliki kualitas dalam penggunaan media untuk seperti kita basic datanya ya, nanti lebih enak, lebih cepat. Nah, itu tentang media penyimpanan flash. Selanjutnya ada media penyimpanan awan. Nah, media penyimpanan awan ini merupakan media penyimpanan yang bersifat online. Kalau yang tadi mas semuanya offline, dari luar semuanya nggak bisa online. Yang satu ini adalah media penyimpanan online ya. Jadi tidak bisa menggunakan kapasitas data memori. Ini tidak tersimpan di memori, ini mah tidak terwujud, tidak punya fisik. Kalau penyimpanan awan ini dia bersifat online. Nah, jadi tidak bisa kita lihat ya. Kalau yang lain tadi dia bersifat offline ya, ada hardnya, ada dia ada fisiknya, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dipasang. Nah, kalau yang penyimpanan awan ini tidak bisa dipasang karena dia harus online. Online artinya apa? Harus terhubung dengan internet. Karena ini salah satu media penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan online supaya bisa dibuka di tempat di mana saja. Jadi ketika nanti kita butuh nih di tempatnya yang lain, jadi kita nggak perlu harus nyolokin flash disk atau apa. Jadi bisa dibuka di mana-mana. Jadi ketika kita lupa bawa flash disk, itu bisa dibuka di tempat yang lain. Nah, apa aja sih penyimpanan awan ini? Nah, penyimpanan awan ini atau media penyimpanan internet yang bersifat online ini, yang pertama kita kenal dengan Google Drive ya. Pasti semuanya udah tahu Google Drive. Google Drive ini adalah salah satu penyimpanan atau media penyimpanan yang disediakan oleh Google ya. Biasanya Google Drive ini bisa kita pakai untuk penyimpanan kapasitasnya itu sekitar 120 gigaan. Jadi lumayan gede ya buat kita untuk penyimpanan. Yang kedua itu ada cloud. Nah, bedanya apa? Kalau Google Drive ini terhubung dengan Google, dengan Gmail ya. Kalau cloud ini dia biasanya bawaan dengan sistem HP. Nah, makanya sistem HP sekarang itu ada sistem penyimpanan cloud. Sistem penyimpanan cloud atau sistem penyimpanan awan ini biasanya untuk menyimpan basic data yang kapasitasnya lebih besar. Nah, ini kalau adik-adik punya HP nanti ada sistem penyimpanan cloud itu, bisa terhubung ke sana. Nah, yang ketiga ada hosting ya. Ada hosting ini sama sistem media penyimpanan ya, yang terhubung dengan internet juga. Tapi bedanya apa ketiga ini? Yang pertama, kalau Google Drive itu gratis penyimpanan dari Google, dari Gmail. Kapasitasnya biasanya sekitar 120 megaan ke atas. Kemudian cloud ini adalah media penyimpanan yang biasanya terhubung dengan sistem HP atau sistem software HP. Nah, tetapi ini juga gratis ya. Cloud ini juga gratis seperti dengan Google Drive. Jadi kalian adik-adik bisa pakai semuanya secara gratis. Yang terakhir hosting. Kalau hosting ini dia sistem penyimpanan internet tapi yang bersifat berbayar. Makanya jarang digunakan. Nah, kalau Bapak pakai yang mana? Kalau Bapak pakainya yang Google Drive kebanyakan. Nah, itu tadi ya, sistem penyimpanan komputer. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih, selamat belajar. Oh iya, dan tugas hari ini adik-adik silahkan jawab pertanyaan dari Bapak ya. Yang pertama, jelaskan tentang penyimpanan data magnetik ya, dan contohnya serta contohnya. Yang kedua,
Jelaskan dengan penyimpanan data optical beserta contohnya. Yang ketiga, jelaskan pengertian penyimpanan awan beserta contohnya. Nah, cuman itu PR-nya ya. PR-nya cuman itu. Adik-adik kerjakan nanti biasa. Difotoin, kirim ke grup ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.